Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, di mana insyaallah kita akan mengkaji, mentadaburi berbagai hal dalam kehidupan kita yang mudah-mudahan bisa menambah baik kualitas keimanan kita kepada Allah dan pada akhirnya bisa menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir yang Allah utus ke alam dunia. Semoga kita termasuk orang yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan berbahagia ketika dibangkitkannya di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah dengan Allah, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan tadabbur kita ya, di dalam program Hikmah ini ya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kewajiban ya mengimani sifat-sifat Allah ya, yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu mempunyai sifat yang banyak, yang tidak terbatas kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, tidak terbatas dari apa yang disebutkan di dalam hadis, tetapi tentu sebagai sebuah patokan ya, apa yang disebutkan di dalam hadis, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis ya, dan itu menunjukkan sifat Allah, kita wajib mengimaninya. Dan sudah diberikan panduan ya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran ya, sekalipun misalnya itu ada yang merujuk kepada sifat Allah, tetapi kemudian ya para ulama ya memberikan pemahaman kepada kita, tidak semuanya ya apa yang disifatkan di dalam Al-Quran kemudian kita sebutnya sebagai sebuah sifat yang menunjukkan kemuliaan ya. Misalnya wa makaru wa makarullah ya, wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu berbuat jahat, berbuat makar ya. Lalu Allah pun berbuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, tidak pula kemudian kita katakan Allah itu pembuat makar, Allah itu pemakar, Allah itu pembuat kejahatan, tidak. Ini yang kemudian kita harus pahami, sehingga penting bagi kita ya untuk banyak mengkaji, mempelajari apa yang sudah dipahamkan, diterangkan oleh para ulama terkait dengan
bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, beralih kepada pembahasan selanjutnya. Kali ini kita akan coba mengurai tentang tauhid yang ketiga. Yang pertama kan kita sudah bahas tentang tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah, kemudian kita sudah uraikan tentang tauhid asma wa sifat, dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, bagian dari penjelasan mengenai tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di bagian tentang tauhid uluhiyah, ya. Ini penting, ya, kita pahami karena tidak serta-merta, ya, ketika seseorang, ya, meyakini Allah itu Tuhan, Allah itu Esa, kemudian dia menjadi beriman, gitu. Serta-merta menjadi beriman. Sebagai contoh iblis, iblis itu beriman kepada Allah dalam artian dia meyakini memang Allah ini Tuhan, ya. Allah yang menciptakan, dia meyakini juga segala sesuatu diciptakan oleh Allah, ya. Jadi tauhid rububiyahnya sudah dipegang sama iblis. Kemudian tauhid asma wa sifatnya juga sudah dipegang sama iblis. Dia tahu Allah itu yang yang memiliki keagungan, ya. Dan karena itu kemudian di dalam surah Al-Hasyr, ya, dia ketika nanti dipertemukan antara manusia dengan iblis, ya, iblis manusia yang divonis masuk ke dalam neraka karena mengikuti iblis, ya, mereka kemudian manusia-manusia ini mencari iblis dan meminta pertanggungjawaban. Apa kata iblis? Inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, di ayat sebelumnya kan fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin, ya. Balasan bagi orang-orang yang mengikuti iblis itu, ya, mereka semuanya, iblis dan orang-orang ini, dimasukkan dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Ya, dan ketika itu iblis mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin, ya, saya juga takut kepada Rabb semesta alam. Ya, jadi memang dari awal dia memiliki keimanan, tetapi kemudian ada bagian dari keimanan itu yang tidak dia penuhi, yaitu, nah ini nih, ya, yang ketiga, tauhid uluhiyah. Nah, dijelaskan bahwa tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid at-talab wal qasd. Nah, ya. Ya, tauhid dalam permohonan dan tujuan. Ya, kita kan manusia ini punya hajat, punya tujuan, punya maksud, ya. Nah, tujuan maksud hidup kita ini, nah ini kemudian kita selaraskan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibahas dalam kaidah tauhid uluhiyah. Nah, itulah makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya apa itu tauhid uluhiyah, ya, itu sinonim dengan ucapan kita, pengakuan kita yang mengatakan la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak, ya, tidak ada ilah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid uluhiyah adalah menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya dalam hal keilahiannya, ya, atau keberhakannya untuk disembah. Ya, ketika kita menyifatkan satu zat sebagai Tuhan, maka kemudian Tuhan itu kan kita sembah. Nah, hak untuk disembah itu tidak ada dimiliki oleh yang lain kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula tidak ada syarikat atau sekutu, ya, dalam hal kerububiyahannya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan alam semesta ini. Ya, kita kan meyakini itu, ya, bahwa yang menjadikan apapun yang ada di alam semesta ini, dari yang sangat-sangat besar sampai yang kepada yang sangat-sangat kecil, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Kita ini manusia tidak punya saham, ya. Ya, lastum ala syai', ya, gitu lah kalau bahasa Al-Qur'annya. Sedikit pun kita enggak punya saham.
dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada makhluk apapun ya, di dunia ini ya, di bagian alam semesta manapun yang kemudian menjadi sekutu Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Ini bagian dari keimanan kita kepada Allah. Semuanya itu dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu meliputi ya tidak hanya penciptaan ya, tetapi juga kepemilikan, kemudian pengaturan, semuanya itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kalaupun ya, mengatakan punya sesuatu, itu bukan punya kita secara hakikat, tetapi itu hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada prakteknya tidak ada manusia yang menggenggam apa yang dimilikinya selamanya. Gitu ya. Kita punya tanah misalnya, nggak ada orang yang kemudian ya, setelah tanah itu dimilikinya dia akan menguasai selama lamanya, nggak ada. Karena akan ada masa di mana dia akan meninggalkan alam dunia dan kepemilikan benda itu beralih kepada orang lain. Karena sejatinya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini hanya menjadi makhluk yang Allah wariskan ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, annal arda yarisuha ibadiyas salihin, sesungguhnya bumi itu Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Termasuk pengaturan ya, pengaturan alam semesta ini juga merupakan hak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang lain ya. Cuaca ya. Sekarang kan ada teknologi modifikasi cuaca gitu ya. Lama kemarau ya, kemudian diterbangkan pesawat ya menuju ke atas awan, kemudian di awan itu disemailah ya, ditaburkan garam ya. Kemudian istilahnya teknik penyemaian hujan ya. Nanti garam berproses lalu kemudian menurunkan hujan ya. Tapi ya sepertinya kita bisa mengatur gitu ya, mengatur hujan mau di mana. Tapi pada prakteknya tidak semua yang dibuat itu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Karena pada dasarnya mengatur Allah gitu. Ya, yang mengatur itu Allah, bukan kita manusia. Ya kalaulah manusia bisa mengatur sepenuhnya gitu kan, ya tentu tidak ada masalah di dunia ini karena semuanya bisa dibuat oleh manusia. Tapi kan masalah itu terjadi. Bahkan COVID-19 yang hari ini kita jumpai ya, bergerak sedemikian rupa, tidak ada yang mampu mengendalikannya. Dan itu bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun lah ya yang diklaim oleh manusia karena kecanggihan dan kemampuan teknologi yang dibuat, diciptakannya, ya, itu semuanya tetap ya terjadi atas izin Allah ya. Ada kalimat biiznillah ya. Semua terjadi atas izin Allah karena memang dialah Allah yang memiliki hak kuasa untuk mengatur, menciptakan, memelihara ya, memiliki dan memelihara dan mengatur segalanya. Demikian juga pada nama dan sifat-sifatnya ya, bahwa hanya Allah lah yang kemudian memiliki keagungan, kemuliaan, sifat-sifat ya, tidak ada makhluk lain. Bahwa kemuliaan-kemuliaan ya yang ada pada makhluk ini tidak sebanding dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian tidak ada makhluk apapun yang berhak disembah ya, karena pada hakikatnya makhluk itu tidak punya kemuliaan, tidak punya keagungan. Karena ada orang-orang di belahan dunia lain lah ya, ada manusia-manusia yang dijadikan Tuhan, disembah ya, oleh manusia lain karena memiliki keagungan-keagungan yang diklaim oleh mereka gitu ya. Ya, ada sosok yang bisa menyembuhkan, ada sosok yang bisa mengobati penyakit ya, ada yang sosok yang bisa katakanlah ya, mendatangkan sesuatu gitu. Itu bukan kekuasaan dia, tapi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada konsep biiznillah, terjadi karena izin Allah. Ya, bahkan kalau kita lihat hadis di dalam bab ya, asratus sa'ah ya, atau tanda-tanda kiamat ya,
Nanti ada Dajjal ya. Dajjal itu salah satu kemampuan yang dimilikinya ya bisa pergi ke sana kemari dalam waktu yang singkat. Ya, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan pada level bisa menghidupkan orang mati. Tetapi itu tetap pada konteks biiznillah. Ya, Allah yang mengizinkan. Ya, kenapa Allah mengizinkan dia melakukan itu? Ya, ini untuk ujian kepada kita manusia. Apakah kita akan mengimani Dajjal sebagai Tuhan, atau kita akan mengimani Allah yang mengizinkan itu terjadi? Ini yang benar harus kita pahami. Ya, karena memang hidup ini bukan cerita ujian. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah ditanya ya, perbuatan apa ya yang lebih utama ya, kata sahabat, maka kemudian Rasulullah mengatakan yang pertama ya, yang paling pertama Rasulullah kata perbuatan yang paling afdal ya, yang paling utama adalah beriman ya, kepada Allah dan Rasulnya. Konteksnya itu ya. Kita hidup ini bagaimana kita bisa beriman ya, bagaimana kita menjalankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ujiannya juga berkutat pada hal-hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak disembah karena dialah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha memiliki, maha menguasai, maha mengatur segala urusan, maha hidup ya, dan terus menerus mengurus makhluknya, maha mendengar, maha melihat ya, maha mengetahui, maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan segala kesempurnaan dan terbebas dari segala kekurangan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Nah, itu pertanyaan menjebak ya. Pertanyaan Yahudi ya. Dan nggak usah dibahas ya pertanyaan begitu. Ya, karena pada hakikatnya Allah sudah menerangkan sifat-sifat yang ada pada dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dan terbebas dari segala kekurangan. Ada yang pernah ngobrol iseng lah ya, dialog dengan saya. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Katanya gitu ya. Ya kan refleks kita jawab ya tidak ada, semuanya bisa Allah lakukan. Ada kata dia, ada yang Allah nggak bisa buat. Apa itu? Menciptakan tandingan untuk dirinya. Sepertinya betul ya teori dia, tapi setelah kita cermati, ya, nah itu kusut pertanyaan itu gitu ya. Ya, kalaulah Allah menciptakan tandingan ya, yang setara dengannya, maka dia tidak berhak disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia bodoh, gitu kan? Masa iya dia mau ciptain tandingannya sendiri gitu kan? Berarti kan dia bodoh. Maka kalau dia zat yang bodoh ya dia bukan Tuhan. Gitu. Dia tidak punya hak untuk disembah ya karena dia bodoh. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala bentuk kekurangan apapun ya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, dalil dari itu semua ya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhanmu ya. U'budu rabbakum. Ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu ya. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi ya bagi kita sebagai hamparan. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai naungan, atap ya.
Jadi kalau kita lihat ya sahabat iDream, berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para astronot ya, astronom ya, bahwa di luar planet bumi kita itu ada banyak benda-benda langit. Ya, benda-benda langit yang kalau masuk, benda-benda langit yang sedang yang seliweran ya. Yang besarnya tak terkira ya, ada yang sebesar gunung, ada yang 2-3 kali gunung gitu ya. Meteor ya, benda-benda langit itu. Dan kalau masuk ke orbit bumi lalu kemudian masuk ya ke bumi, wah, hancur kita ini ya. Ada satu area di Amerika Serikat ya, di Arizona atau di mana ya, bekas jatuhan meteor ya. Itu meteor yang sampai ke situ ya hanya sebesar rumah, tapi kehancurannya meliputi satu kota yang luasnya luar biasa. Jadi meteor sebesar rumah jatuh aja ke bumi ya. Satu kota yang sangat luas bisa hancur rata. Dan siapa yang melindungi itu semua? Ya. Siapa yang melindungi kita dari benda-benda langit itu? Amerika, NASA? Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menjadikan langit ini sebagai naungan atap, melindungi kita. Kalau dalam bahasa ayatnya qararim makin ya, perlindungan yang begitu kokoh kuat. Ya, mekanismenya kalau benda-benda langit itu sampai ke orbit bumi ya, sebelum sampai masuk ke atmosfer bumi, lapisan langit bumi yang pertama ya, itu udah hancur. Gesekan itu ya, karena ada tekanan yang besar yang kemudian menggerus mereka. Sehingga kalaupun sampai ke bumi hanya tinggal itu tadi ya, paling besar ya sebesar rumah. Ya, bahkan sampai ke bumi pun tinggal hanya sebesar mungkin kepalan tangan. Siapa yang melindungi? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, Allah bentangkan bumi ini. Bumi ini bulat ya, sahabat iDream. Tapi yang kita rasakan seperti firash, kasur, datar, terhampar. Hebat gak Allah? Bumi ini Allah ciptakan bulat, tapi yang kita lihat, yang kita rasakan bumi ini datar. Makanya kalau ada orang berdebat, bumi ini bulat apa datar? Enggak usah diperdebatkan gitu kan. Walaupun ada ayat mengatakan kami ya, wa ambasatnal arda bisato ya, kami hamparkan bumi ini seperti tikar. Kalau tikar kan berarti datar ya. Tapi kenapa orang bilang itu, orang kafir itu bilang bulat? Ini bukan persoalan kafirnya, tapi memang pengamatan menyebutkan bumi ini bulat gitu ya. Nah, yang harus kita pahami bahwa itu jalan yang kita harus mengerti dari konteks bulat dan datar adalah sekalipun bumi ini Allah ciptakan bulat, tetapi yang kita lihat, yang manusia rasakan seperti hamparan. Karena memang Allah jadikan hamparan. Itu kan hebatnya Allah tuh di situ ya. Kalau diciptakan jadi hamparan tuh biasa ini bulat tapi terasa seperti hamparan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami ya, sebagai sebuah keimanan kepada Allah, kehebatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu diperdebatkan. Ya, kenapa Quran bilang datar, orang bilang bulat begitu. Nah, ini yang harus kita ngerti. Wa anzala minas sama'i ma'a ya, dan dia Allah yang menurunkan dari langit itu air. Nah, ada satu rekaman video ya di YouTube ya, bagaimana awan bergeser ya, dari putih kemudian menjadi gelap, langsung kemudian bergeser ke pegunungan dan tiba-tiba kemudian turun ya, tercurah dari awan itu air yang lebat ditumpahkan. Masya Allah. Siapa yang buat itu semua kalau bukan Zat yang Maha Berkuasa, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas sama' fa akhraja bihi, dan karena proses itu kemudian ya, turunnya air dari langit, lalu kemudian Allah keluarkan ya dari bumi ini samarat ya, berbagai jenis buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menumbuhkan berbagai buah-buahan, hujannya sama ya, kandungan airnya sama, tanah yang dibasahi juga sama, tetapi kemudian yang muncul, yang tumbuh dari bumi itu rasanya beda-beda, warnanya beda-beda.
Ya, bentuknya beda-beda padahal airnya sama, tanahnya sama gitu. Bahkan kalau kita kasih pupuk yang sama, tetapi kemudian ketika tumbuh dan berbuah, ya, pohonnya beda-beda, ya, warna daunnya ada yang beda-beda, bahkan buahnya bentuknya beda-beda, rasanya beda-beda, warnanya beda-beda. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa kalau bukan zat yang menciptakan yang kemudian mendatangkan itu? Maka saya bingung kenapa kemudian masih ada orang yang mengingkari eksistensi dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian message dari itu semua adalah fala taj'alu lillahi andada. Dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadakan, membuat, menghadirkan, ya, sesuatu yang kemudian kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antum ta'lamu, dan kamu sudah tahu bahwa memang enggak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah. Tapi kemudian kita hadirkan juga dalam kehidupan kita sosok-sosok makhluk-makhluk yang kemudian kita katakan memberikan kekuatan, ya, setara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menegaskan, ya, ketuhanannya ini, ya, kekuasaan dan ketuhanan ini dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ya, ayat yang ke-84 hingga ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, ya, ini dulu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya. Ya. Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Milik siapa sesungguhnya, kata Allah, ya, bumi dan semua yang ada di dalamnya kalau kamu memang tahu. Ini konteks ilmu, ya. Sedalam apa pengetahuan kita untuk menjawab persoalan ini? Sayaquluna lillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjawab milik Allah. Afala tadzakkarun. Katakanlah, mengapa kamu tidak ingat? Ya, kalaulah kemudian ini bicara dulu, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka itu kan disebut orang-orang musyrik, disebut orang-orang musyrik karena mereka pada dasarnya punya keimanan kepada Allah, tetapi kemudian, ya, mereka hadirkan, ya, di dalam kehidupan mereka itu tadi andada, ya. Ya, tandingan-tandingan Allah, ya, jumlahnya ada 360 berhala dihadirkan. Jadi mereka menyembah Allah juga, tetapi kemudian bersama dengan itu, ya, mereka juga menyembah berhala-berhala itu. Ketika ditanya kenapa disembah berhala, ya, kami tidak menyembah berhala, tetapi menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Ya kan lebih sesat lagi. Maka kemudian Rasulullah disuruh mengingatkan ini. Ya, kamu itu kan punya konsep dulu, ya, punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, ya, ya, segala sesuatu yang ada di langit bumi, di planet bumi ini, ya, ya, itu punya kepunyaan Allah. Ya. Ya, memang Allah yang punya, tidak ada zat yang punya. Lalu kenapa kemudian masih juga menghadirkan, ya, menyembah, ya, ya, mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ayat ini mengatakan, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya, katakan juga Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Kemudian apa kata mereka orang-orang kafir Quraisy? Sayaquluna lillah. Mereka juga akan mengatakan ini milik Allah sesungguhnya, milik Tuhan semesta alam. Afala tattaqun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada mereka, afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ya, kadang-kadang di dalam memori bawah sadar kita sebagai seorang muslim, ya, kita akui bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, Allah lah yang memiliki segala sesuatu, Allah lah yang kemudian merezekikan kepada kita segala sesuatu. Tapi kemudian, ya, pada prakteknya ada di antara kita yang mengaku sebagai muslim, percaya juga sama dukun, percaya juga sama hal-hal yang sebetulnya, ya, bagian dari kesyirikan.
Ya, percaya dengan batu cincin, percaya dengan pusaka, gitu ya. Menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan kemudaratan dan kebaikan sebagaimana kemudaratan dan kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian harus kita pahami dan tidak boleh terjadi dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, ya, siapakah ya, di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Ya. Dan dia melindungi dan tidak dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kemudian mereka akan mengatakan apa? Sayaquluna lillah. Mereka bukan akan mengatakan itu semua adalah milik Allah. Fa'anna tusharun, kata Allah. Maka kalau demikian bagaimana kamu sampai tertipu? Nah, ini sebetulnya basically pada dasarnya di dalam setiap hati jiwa manusia itu ada kesadaran bahwa ada kekuasaan yang mereka sebut sebagai Tuhan. Cuman kemudian perasaan itu mereka abaikan karena itu tadi ya. Ada hal-hal yang menipu, ada hal-hal yang membisiki hawa nafsu yang berjibaku dalam diri mereka, lalu kemudian mereka mengabaikan hati nurani pengetahuan yang ada dalam hati nurani mereka. Karena pada dasarnya sahabat yang dirahmati Allah, kalaulah kita lihat di dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syam, ya Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Demi jiwa manusia ya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya, fa'alhamaha, maka Allah kemudian mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwa, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan, jalan keingkaran, jalan jalan keingkaran, jalan ketaatan. Jadi kata Allah, kalau merujuk ke ayat itu, semua manusia ya, terlepas dari agama yang dianut, keyakinan yang ada, pada dasarnya ketika dia dilahirkan dari ibunya, lalu kemudian ya, dia hidup ya sampai dia balik begitu kan, lalu kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi mukallaf, semua manusia ini ya, terlepas dari agamanya, itu ada di dalam dirinya ya, pengetahuan akan jalan ketakwaan dan jalan kefujuran atau jalan kesesatan. Pada dasarnya Allah sudah tanamkan ke dalam jiwa itu jalan ketakwaan. Inilah bentuk-bentuk jalan ketakwaan, pengakuan-pengakuan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, Tuhan, begitu ya. Siapa yang menciptakan, siapa yang menguasai langit dan bumi? Allah. Siapa yang punya arasnya? Allah, gitu kan. Itu kan pengakuan murni dalam jiwa manusia. Tapi kemudian pengakuan yang sejatinya itu dipegang kemudian dibesarkan ya di dalam diri dia, itu diabaikan. Nah, ya. Dan ini yang kemudian ya Allah persoalkan, ya fa'anna tuhsyarun. Bagaimana kalian bisa tertipu begitu kan? Jadi tidak ada alasan manusia ini ya katakanlah begitu ketika dia masuk ketika dia meninggalkan alam dunia lalu kemudian ternyata bertemu dengan Zat pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan, kita tidak tahu bahwa di alam semesta ini ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya penguasa, ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu gitu. Allah akan bantah karena pada dasarnya di dalam jiwa itu ini sebagai bentuk keadilan Allah, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan kesadaran itu. Makanya orang bule saja, orang barat ya. Orang kafir lah. Kan dalam salah satu kata-kata bijaknya mengatakan apa? Life begin at 40. Kehidupan itu mulai dari usia 40. Karena mereka merasakan di usia-usia itu tuh manusia itu cenderung menjadi lebih bijak. Persoalannya ada yang dia menyikapi kebijakannya lalu kemudian mendapat diteruskannya sehingga kemudian dia menjadi seorang muslim ya. Ada yang kemudian ya kebijakannya itu ya, karena itu tadi ya, karena hawa nafsunya dan sebagainya kemudian tidak menyampaikan dia kepada keislaman. Pada dasarnya sebuah orang, karena Islam ini agama yang Allah turunkan ini adalah
agama yang mengikuti fitrah, naluri, hasrat manusia. Jadi nggak bisa dibantah. Kenapa ada bantahan? Ya, hawa nafsu lah yang kemudian menghalangi manusia untuk menerima kebenaran itu. Nah, ini yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Nah, sebagaimana Allah mewajibkan untuk mengesahkan kerububiahannya, yaitu bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga kemudian mewajibkan kepada kita hambanya, kepada kita kaum muslimin, untuk juga berkomitmen istiqomah di dalam menjalankan kewajiban tauhid uluhiyahnya. Ya, kita akui Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka kita juga harus berkomitmen untuk menjadikan Allah sebagai sembahan kita, menjadikan Allah sebagai Rabb yang kita puja dan puji. Nah, jadi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah dua tauhid yang saling terhubung atau terkolerasi atau terkoneksi begitu, dan tidak bisa dipisahkan dari satu dan yang lainnya. Nah, untuk tauhid rububiyah ini tidak ada seorang pun yang mengingkari kecuali orang yang congkak dan sombong seperti Fir'aun la'natullah alaih, dan juga Namrud, ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan ingkar, sebagaimana dalam kitab Sahihain, ya, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan, ketika aku berboncengan bersama dengan Rasulullah di atas seekor keledai, beliau bertanya kepadaku, ini kata Muaz bin Jabal, wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Ya, Muaz kemudian mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas para hambanya adalah para hamba menyembahnya dan tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa seseorang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ini adalah tauhid yang dengannya semua Rasul diutus ke alam dunia. Ya, baik dari mulai Rasul yang pertama sampai hingga Rasulullah yang terakhir, Rasulullah SAW. Nah, meskipun syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda, ya, antara setiap Rasul itu syariatnya beda-beda, tetapi pada dasarnya, ya, yang mereka bawa adalah konsep itu. Bagaimana manusia di bumi ini menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya, menduakannya, ya, menjadikannya ada sesuatu yang setara dengannya. Dan kemudian karena itu Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, ketika berada di Yaumul Mahsyar tidak akan menyiksa orang ini. Nah, jadi ke bahasa sederhananya, misi utama para rasul, ya, di dalam menyelamatkan manusia dari siksa api neraka adalah bagaimana manusia ini menjadi orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan mereka, sebagai sembahan kita. Sehingga kemudian tidak ada perselisihan antara para rasul terkait dengan ajaran pokok mereka, meskipun syariatnya tentang halal haram sesuatunya berbeda-beda. Ya, contoh di zaman Nabi Allah Adam, adik kakak ya boleh nikah begitu, ya. Kemudian di zaman Nabi Allah Ya'qub alaihissalam boleh menikahi adik kakak sekaligus, ya. Tapi kemudian di zaman Rasulullah nggak boleh. Adik kakak tidak boleh nikah, seorang lelaki tidak boleh juga menikahi adik kakak sekaligus. Tidak masalah, dan itu tidak kemudian kita perselisihkan, karena pada dasarnya itu kan syariat ajaran di zaman mereka yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mereka. Di zaman Nabi Adam siapa lagi yang bisa dinikahkan, ya, orang semuanya dari satu kan, dari Nabi Allah Adam dan dari Sayyidah Hawa, ya. Nggak ada manusia lain begitu kan. Maka ya syariat yang sesuai dengan kondisi itu, ya adik kakak dinikahkan. Makanya kemudian Sayyidah Hawa, ya, dari Nabi Allah Adam alaihissalam punya keturunan kembar, ya, 20 pasangan, ya. Sekali ngelahirin kembar dua, dan kemudian disilang-silangkan. Dari situlah kemudian, ya, sebagaimana Allah sebutkan, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa dalam surah Nisa. Lalu kemudian dari keduanya itu, ya, Allah jadikan, Allah kembang biakan,
lelaki dan perempuan yang banyak. Itu syariat zaman itu. Dan itu tidak kita persoalkan. Karena pada dasarnya yang tetap diajarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam kepada anak cucunya, kepada adanya sama. Apa itu? Sembah Allah, jangan duakan Allah, nanti kamu selamat hidup di dunia dan di akhirat. Konsepnya sama. Datang Nabi Allah Idris sama, datang Nabi Allah Nuh juga sama, datang Nabi Allah Saleh juga sama, semua ya sampai kepada Rasulullah SAW. Konsep itu sama dan tidak berubah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini terkait dengan kehadiran para nabi dengan membawa misi tauhid tadi, ya meskipun syariatnya berbeda-beda. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya'u ikhwatun. Al-anbiya'u ikhwatun min allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwatun min allat. Sesungguhnya para nabi itu adalah saudara-saudara seayah. Wa ummatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda. Wa dinuhum wahid, tetapi agama mereka satu. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ini surah yang ke-21 ya, ayat yang ke-25 dan di ayat yang ke-36. Di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad. Runutlah ya para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Nabi Allah Adam gitu sampai ke Nabi Allah Isa alaihi salam. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tegaskan apa? Illa nuhi ilaih, ya, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, bahkan teks yang sama, ya, redaksi yang sama juga kemudian ya Allah sebutkan ya di dalam beberapa ayat terkait dengan wahyu ini. Dan di ayat yang ke-36 dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl ini surah yang ke-16 ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hal yang sama. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula inni ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah selain Allah yang dijadikan sembahan, taghut. Ya kan ada segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang diseru oleh para rasul itu untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut, kemudian reaksinya ya faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang lebih memilih tetap di dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka kemudian kata Allah, berjalanlah kalian hai umatnya Muhammad ya, di atas muka bumi. Ngapain? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba cek tuh bagaimana kesudahan orang-orang yang lebih memilih kesesatan daripada hidayah, yang lebih memilih menyembah tagut daripada menyembah Allah. Lihat deh ujung hidup mereka. Lihat bagaimana kehidupan mereka berantakan, kacau ya, carut marut ya. Sekalipun kita lihat mereka sepertinya tertib ya, tetapi pada hakikat di dalam diri mereka terjadi kecarut marutan, kekacauan. Sebagai bukti apa? Ya, salah satu obat yang paling laris di barat
Salah satu obat yang paling laris di barat menurut rilis dari WHO adalah obat penenang atau obat tidur. Nah, berarti kan orang-orang barat ini gelisah ya. Stres, kita lihat mereka teratur hidupnya, tapi ternyata mereka menyimpan masalah besar. Inilah sahabat dan yang dirahmati Allah yang harus kita pahami, dan semoga apa yang saya jelaskan terkait dengan tauhid uluhiyah ini bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.